alaihi wasallam at-ta'akhkhura an dzalika, dan adalah di dalam jalan yang sangat kuat alasan ma'rufi atas melakukan kebaikan, wa isalil khairi dan menyampaikan kebaikan ilan nasi kepada manusia yang lain. Haddaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-ta'akhkhura, maka memberi peringatan siapa Nabi at-ta'akhkhura kepada adanya keterlambatan andzalika dari melakukan kebaikan itu. Bal tawa'ada man ta'akhkhara anis sa'yi fi hajati ikhwanihi, bahkan Nabi mengancam man ta'akhkhara kepada orang yang lambat anis sa'yi dari berusaha fi hajati ikhwanihi di dalam memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya. Idza tamakkana min dzalika bila dhararin wala mani'in, apabila memungkinkan siapa seseorang min dzalika dari berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain, bila dhararin tanpa ada kemesyakatan, wala mani'in dan tanpa ada yang mencegahnya. Faqad jaa fil hadis anil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yada'u ma'unata akhihil muslimi was-sa'ya fi hajatihi qudiyat lahu aw lam tuqda illa betulia bima'unati man ya'samu fihi wala yu'jaru alaihi. Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yada'u ma'unata akhihi, yang meninggalkan kepada membantu saudaranya yang sama muslimnya, wasa'ya, ya, dan meninggalkan berusaha fi hajatihi, untuk memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslimnya. Qudiyat lahu aw lam tuqda, ya, didapat apa hajat itu lahu untuk saudaranya yang muslim itu, aw lam tuqda atau tidak didapat, illa betulia bima'unati man ya'samu fihi, kecuali orang itu pasti diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, bima'unati man, dengan pertolongan seseorang, ya'samu fihi, yang melakukan suatu dosa siapa orang itu, fihi, kepada saudaranya yang muslim itu, wala yu'jaru alaihi, dan dia tidak diberi pahala, wala yu'jaru alaihi, dan dia tidak diberi pahala. Jadi di sini peringatan dari Nabi kepada kita semua, ya, jadi jangan sampai, ya, lambat, ya, melakukan kebaikan itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kepada kita itu. Selama kita punya kemampuan, ya, dan mungkin untuk membelanya, maka sepantasnya lah kita itu untuk memberikan bantuan yang layak kepada siapa saja yang memerlukan bantuan itu. Sebab Nabi sepertinya di sini memberikan ancaman, ya, seperti ancaman di sini. Jadi tidak ada seorang hamba Allah itu yang meninggalkan membantu saudaranya yang muslim, tak mau mengusahakan memenuhi kebutuhannya yang muslim, baik dipenuhi kebutuhannya atau tidak, maka akhirnya pasti orang yang memerlukan bantuan itu akan dibantu oleh yang non-muslim, mesti itu. Akan dibantu oleh non-muslim. Kalau orang Islam tidak membantu kepada sesama Islamnya, maka orang Islam yang perlu bantuan itu pasti pada akhirnya akan dibantu oleh orang non-muslim nanti itu. Yang pada akhirnya terima kasihnya orang yang dibantu itu kepada orang non-muslim, karena yang membela adalah non-muslim.
Akhirnya malah kadang-kadang bisa menjadi keluar dari agama Islam itu gara-gara tak dapat bantuan dari sesamanya, malah yang bantu justru orang non-muslim gitu. Ya. Itu sangat berbahaya sekali. Ya. Makanya selama kita punya kemampuan untuk membantu, ya, besar maupun kecil, bantulah saudara kita ya, yang memerlukan bantuan itu sebelum mereka dibantu oleh orang non-muslim. Muslim selalu siap untuk membantu kita-kita itu. Yang pada akhirnya terima kasihnya bukan kepada kita sama-sama Islamnya, tapi kepada mereka non-muslim. Malah kalau perlu nanti agamanya juga terjual kepada mereka, kan kayak menjadi murtadin kan gitu ya, menjadi murtadin kan gitu. Gara-garanya kita yang tak mau membantu itu. Fantur ila hadzal wa'id ma asaddahu. Pikirlah olehmu ila hadzal wa'id kepada ancaman ini. Ya. Ma asaddahu, alangkah dahsyatnya ancaman ini. Ya. Alangkah dahsyatnya ya ancaman ini, jadi ancaman bantuan dari orang non muslim kepada orang yang muslim kalau orang Islam tidak mau membantunya kepada sesama Islamnya itu. Wajah fil hadis aidan ma yadullu ala tahrim akhdhi syai'in fi muqabilil ma'rufi wal ihsani. Dan terjadi juga dalam sebuah hadis apa yang menunjukkan atas haramnya mengambil sesuatu fi muqabilil ma'rufi wal ihsani untuk mengimbangi kebaikan dan juga perbuatan baik itu. Masa? Hah? Enggak. Enggak kayaknya. Jadi ada hadis mengatakan ya haram kita ngambil imbalan ya pada waktu kita berbuat baik kepada orang lain, lantas orang lain membalas kebaikan pakai imbalan itu, lantas kita menerimanya, itu hukumnya adalah haram. Ya, haram. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li akhihi syafa'atan, barang siapa yang memberi pertolongan li akhihi untuk saudaranya, syafa'atan kepada suatu syafaat, suatu bantuan atau pertolongan, fahdalahu hadiyatan, maka kemudian memberi siapa orang atau saudaranya itu lahu untuk yang memberi pertolongan itu hadiyatan kepada hadiah, alaiha atas adanya pertolongan itu, faqabilah, maka terus menerima siapa orang yang memberi pertolongan itu kepada hadiah itu, faqad ata aziman, faqad ata baban aziman min abwabir riba, berarti orang itu telah melakukan pintu yang besar min abwabir riba, dari pintu-pintu adanya riba itu. Ya. Jadi orang yang memberi bantuan kepada orang lain, ya, lantas orang yang lain dibantu itu memberi hadiah kepada kita atas bantuannya itu, lantas diterima oleh kita, berarti kita itu namanya membuka faqad ata baban aziman min abwabir riba, berarti telah melakukan siapa seseorang itu baban aziman kepada pintu yang besar min abwabir riba, dari pintu-pintu harta riba itu. Fahadza wa'idun syadidun asyadidun, ini adalah merupakan ancaman yang dahsyat. Waqad qala Allah Ta'ala fi akli riba, fi akilir riba, Allah telah berfirman
mengenai orang yang suka makan harta riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal massi. Adapun orang-orang yang suka makan harta riba, la yaqumuna, mereka tidak akan berdiri, illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitan, kecuali seperti orang yang berdiri yang telah diganduli oleh setan, minal massi, dari adanya kegilaan. Jadi maksudnya orang yang suka makan harta riba itu sama dengan orang gila gitu ya. Sama dengan orang gila. Orang gila itu orang yang diganduli setan. Dan orang yang suka makan harta riba itu berarti telah diganduli setan, berarti tidak bedanya dengan orang yang gila ya. Tidak bedanya dengan orang yang gila. Fa na'udzubillahi min dzalika. Wa fi sabili ta'kidi ala istina'il ma'rufi yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan jalan yang sangat kuat lagi, yang sangat muakkad, sangat sunat muakkad, ala istina'il ma'rufi, atas melakukan suatu kebaikan, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuma walin aw qadin aw laqabahu duna dawil hajati wal khallati wal maskanati illa aghlaqallahu abwabas samai duna hajatihi wa khallatihi wa maskanatihi. Adapun yang mana saja seorang penguasa, aw qadin atau seorang hakim, aulaqabahu yang menutup pintunya, duna dawil hajati tidak mau memberi bantuan kepada orang yang berkebutuhan, wal khallati sama dengan orang yang berkebutuhan, wal maskanati dan orang yang miskin, illa aghlaqallahu abwabas samai, kecuali Allah akan menutup juga kepada pintu langit, duna hajatihi, tanpa memenuhi kebutuhannya dia, wa khallatihi dan kebutuhannya dia, wa maskanatihi dan kemiskinan dia. Ya. Jadi termasuk juga sunat makat membantu ini sangat kuat juga dalilnya ini. Jadi penguasa yang mana saja, mulai di tingkat atas sampai tingkat bawah yang namanya penguasa, atau hakim yang mana saja yang nutup pintu, tak mau memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan kebutuhannya atau kemiskinannya, maka Allah akan menutup pintu langit juga kepada orang itu, tak akan memenuhi juga kepentingan kebutuhannya dan juga kemiskinannya. Jadi selama penguasa itu tak mau memenuhi kebutuhan bawahannya, maka Allah tak akan memenuhi kebutuhan penguasa itu untuk memenuhi kebutuhannya pribadi ya, dan keluarganya itu. Ya. Tapi selama tetap membuka pintu untuk memberikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan, maka Allah berjanji akan memenuhi juga kepada kebutuhan penguasa atau hakim yang selalu memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan itu. Di orang yang membantu pasti dibantu, dia pasti dibantu. Allah berjanji seperti itu. Wujubu syukril ma'rufi wa mukafaatu fa'ilihi. Wajibnya berterima kasih kepada kebaikan, ya. Wa mukafaatu fa'ilihi, dan membalas ya, pelaku kebaikan itu. Wa mukafaatu fa'ilihi, dan membalas kepada pelaku kebaikan itu. Wa mimma yu'akkidu fadlasan il ma'ruf, dan adalah termasuk sesuatu yang sangat kuat, sangat muakkad, fadlasan il ma'rufi, kepada keutamaan melakukan kebaikan,
wa yu'azzimu sya'nahu, dan mengagungkan ya, sya'nahu kepada kelakuan orang yang melakukan kebaikan, ma jaa'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hadis yang datang dari Nabi, minal hassi ala syukril ma'rufi, dari adanya ajakan atau dorongan ala syukril ma'rufi, atas mensyukuri kebaikan yang diterimanya, wassana'i ala ahlihi, dan memuja kepada orang yang ahli melakukan kebaikan itu, waddu'ai lahum, dan mendoakan kepada orang yang melakukan kebaikan, wadzikri fadlihim, dan menyebutkan keutamaan mereka itu. Apa hadisnya? Pamin dzalika, di antara hadis yang disabdakan Nabi dari Al-As'as bin Qais radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna askaran nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnasi. Sesungguhnya paling bersyukurnya manusia lillahi ta'ala, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maha suci dan maha agung. Askaruhum linnasi adalah paling bersyukurnya mereka linnasi, kepada manusia lain yang memberikan bantuan itu. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, la yashkurullaha man la yashkurun nasa, tidak akan dikatakan bersyukur seseorang kepada Allah ya, orang yang tak pernah bersyukur kepada manusia yang memberi pertolongan itu. Jadi yang dikatakan paling bersyukurnya manusia kepada Allah ya, yaitu paling bersyukurnya manusia kepada manusia yang memberi pertolongan kepada dia itu. Sebab orang yang memberi pertolongan itu hatinya telah digerakkan oleh Allah untuk memberi pertolongan. Lantas kita syukuri, maka berarti dia itu yang dianggap paling bersyukur kepada Allah. Ya. Mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang telah membantu dirinya. Namanya dua kali itu, dua kali. Ya. Terima kasih itu, terima kasih. Ya. Tapi terima kasih tak perlu pakai imbalan, tak usah. Cukup ya terima kasih, begitu saja. Ya. Pakai imbalan yang tidak boleh, tadi itu dikatakan berarti buka pintu riba katanya kalau terima kasihnya itu pakai imbalan kan kayak gitu. Tidak usah pakai imbalan, cukup terima kasih pakai lisan saja itu. Ya. Atau pakai dengan doa, barakallahu fika misalnya, ya bagus, jazakallahu khairan misalnya, bagus itu ya, bagus. Cukup itu aja, cukup tanda terima kasihnya itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katsiran ma yaqulu li, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah bersabda, Rasulullah itu sering sekali, katsiran ma yaqulu, ya, adalah sering sekali Nabi bersabda, li kepadaku, ya Aisyatu, ya, ma fa'alat abiyatuki, fa'aqulu, wa ayyu abiyati turidu ya Rasulullah, fa innaha katsiratun. Wahai Aisyah, ma fa'alat abiyatuki, apa yang dilakukan orang-orang di rumahmu itu? Apa yang dilakukan orang-orang di rumahmu itu? Fa'aqulu, maka saya bertanya kepada Nabi, wa ayyu abiyati turidu ya Rasulullah, fa innaha katsiratun. Adapun yang mana orang-orang rumahku itu yang sampean maksudkan ya Rasulullah, fa innaha katsiratun, orang-orang di rumahku itu banyak. Fayaqulu fi syukri, ya. Nabi berkata fi syukri, dalam masalah terima kasih itu, siapa yang paling engkau sering berterima kasih dalam orang rumahmu itu, ya.
Faqulu, maka saya jawab, kata Aisyah, na'am, bi abi anta wa ummi. Yang saya sangat berterima kasih dengan ayahku, anta juga sampean Nabi, wa ummi dan juga ibuku. Itu orang yang sering saya ucapkan terima kasih kepada orang rumahmu itu. Qala syairu, sehingga seorang penyair berkata, irfa dha'ifaka la yahir bika dha'fuhu yauman padudrikahul awaqibu qatnama yajzika au yusni alaika wa innaman asna alaika bima fa'altaka man jaza innal karima idza aradta wisalahu lam tulfirasan hablahu wahil quwa. Irfa dhaifaka, kata seorang penyair, irfa dhaifaka, angkatlah olehmu derajat orang-orang yang zalim di antara kalian. Dhaifaka, derajat orang yang lemah, bukan zalim ya, orang yang lemah di tengah-tengah kalian. La yahir bika dha'fuhu, jangan sampai membuat bingung bika dengan kamu dha'fuhu, apa kelemahan dia. Yauman, pada suatu hari, patudrikahul awaqibu, maka akan menemukan kepada orang yang lemah itu al awaqibu, pada akhirnya qad nama, dia telah berkembang apa usahanya itu. Kalau sudah berkembang, yajizka, maka dia akan membalas kepadamu. Au yusni alaika, atau dia akan memuja kepadamu. Wa inna man asna alaika bima fa'alta, sesungguhnya orang yang telah memuja atas kamu, bima fa'alta, sesuai dengan apa yang Anda lakukan, kaman jaza, sama dengan orang yang memberikan balasan itu. Kaman jaza, sama dengan orang yang memberikan balasan. Innal karimah, sesungguhnya orang yang mulia, yang baik. Idza aradta wisalahu, apabila Anda bermaksud untuk menyambung hubungan kepada orang yang baik itu, lam tulfirasan, Anda tidak akan menemukan kepada sesuatu yang usang, yang lemah, ya. Hablahu wahil huwa, hablahu, kepada tali persaudaraannya, wahil huwa, yang dapat melemahkan yang kuat, ya. Wahil quwa, yang dapat melemahkan kepada yang kuat itu. Jadi kalau Anda menemukan teman-temannya lemah, dalam keadaan lemah, angkat dia, bantulah dia sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan sampai ya, kelemahan dia itu menjadi kebingungan bagi kita bersama. Sebab siapa tahu nanti pada akhirnya orang yang kita angkat itu nanti pada akhirnya usahanya meningkat nanti itu. Ya. Akhirnya dia akan memberi balasan kepada Anda sesuai dengan apa yang Anda bantu pada masa dia dalam keadaan lemah itu. Ya. Jadi orang yang memuja kepada Anda sesuai dengan Anda yang Anda lakukan itu kaman jaza, katanya, sama dengan orang yang membalas, ya, membalas kebaikan yang telah Anda berikan kepada orangnya, ya. Cukup dengan memuja kepada Anda yang memberikan kebaikan, bagus juga, atau cukup mendoakan kepada Anda atas apa yang Anda berikan itu, ya. Barakallahu fika wa baraka alaika misalnya, ya. Bagus itu doa-doa kayak gitu itu, ya. Atau jazakallahu khairan, ya. Banyak doa-doa itu untuk membalas kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita semua itu. Qala, Nabi bersabda lagi, fayaqulu, ya Aisyata, ya Aisyatu, ya, idza khasyarallahu al-khalaiqa yaumal qiyamati, apabila Allah telah mengumpulkan kepada makhluk yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, qala li abdin min ibadihi, Allah berfirman li abdin, kepada sebuah hamba, kepada seorang hamba,
min ibadihi dari hamba-hamba Allah. Istana ilaihi abdun min ibadihi ma'rufan, yang dia telah melakukan ya, ilaihi kepada seorang hamba itu, abdun siapa hamba yang lain, min ibadihi dari hamba-hamba Allah, ma'rufan kepada suatu kebaikan. Allah bertanya, hal syakartahu, ya, apakah Anda bersyukur kepada kebaikan yang diberikan kepada kamu oleh temanmu itu? Fayaqulu ai rabbi, maka dia menjawab, seorang hamba itu menjawab, ai rabbi, wahai Tuhanku. Ya. Ai di sini termasuk bagian dari apa, huruf nida ya, huruf nida ai, ayah itu punya ya. Alimtu anna dzalika minka, saya yakin anna dzalika sesungguhnya syukur itu minka dari engkau ya Allah. Fasyakartuka, kalau seperti itu saya bersyukur kepadamu, alaihi atas orang yang memberi bantuan itu. Fayaqulu, Allah berfirman, lam tashkurni illam tashkur man ajraitu lak dzalika ala yadaihi. Anda tidak bisa dikatakan bersyukur kepadaku illam tashkur man ajraitu dzalika, jika Anda tidak bersyukur kepada orang yang saya telah menjalankan dzalika kepada kebaikan itu, ala yadaihi di atas tangannya hamba yang memberikan pertolongan itu. Jadi maksudnya Anda tidak akan dikatakan bersyukur kepadaku kalau tidak bersyukur kepada orang yang ditakdirkan untuk memberi kebaikan kepada Anda itu. Ya. Yang saya takdirkan orang itu untuk memberikan bantuan kepada Anda, itulah orang yang perlu disyukuri pertama kali. Setelah itu baru Anda itu dikatakan bersyukur kepadaku. Namanya syukurnya seperti tadi itu dikatakan 2 kali. Bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, bersyukur pula kepada orang yang digerakkan oleh Allah untuk memberikan bantuan kepada kita, kan gitu, kepada kita. Karena kalau tidak digerakkan oleh Allah, mereka tidak kira bantu kita, tidak kira. Paling-paling cuek ya, menemukan kita berkebutuhan cuek aja. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah untuk dia memberi bantuan kepada kita, kan gitu. Wa an Abil Mulaih an Abihi Usamata radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tidak dikatakan bersyukur seseorang kepada Allah, la yaskurun nasa, yang dia tidak mau bersyukur kepada manusia yang berbuat baik, yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada dirinya. Wa an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya, dari cucu angkatnya Rasulullah, ya, cucu angkatnya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, askarun nasi lillahi azza wa jalla askaruhum linnasi. Sama ceritanya. Paling bersyukurnya manusia kepada Allah adalah paling bersyukurnya manusia kepada manusia lain yang memberikan bantuan kepada dirinya itu. Wa an Jarir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tak mau bersyukur kepada manusia yang berbuat baik, tak mau berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik, berarti orang itu tak pernah bersyukur kepada Allah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillahi azza wa jalla. Ini berarti sampai diulang-ulang ini ya, sampai diulang-ulang. Wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istana ilaikum ma'rufan
barang siapa yang telah melakukan kepada kalian ma'rufan, kepada suatu kebaikan, fajazuhu, maka balaslah oleh kalian kepada dia yang melakukan kebaikan kepada Anda itu. Fa in ajaztum an mujazatihi, jika kalian tidak mampu untuk membalasnya, pad'u lahu hatta ta'lamu an qad syakartum, maka berdoalah kalian lahu, untuk orang yang berbuat baik kepada kalian, hatta ta'lamu, sehingga kalian tahu, an, sesungguhnya pekerjaan, qad syakartum, berarti kalian telah berterima kasih dengan cara membalas dengan doa, mendoakan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sebab fa innallaha syakirun yuhibbus syakirin, ya. Allah itu ya maha menerima syukur, ya. Fa innallaha syakirun, maha menerima syukur, yuhibbus syakirin, Allah itu senang kepada orang yang berterima kasih, ya. Jadi Allah syakir bukan Allah bersyukur, Allah menerima syukur kita, ya. Syakirun berarti Allah menerima syukur kita, ya. Yuhibbus syakirin, Allah senang kepada orang-orang yang suka bersyukur kepada Allah, kan gitu, kepada Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man utiya ilaihi ma'rufun falyukafi bihi, barang siapa yang telah diberikan kepadanya ma'rufun, apa suatu kebaikan, jadi orang yang diberi kebaikan oleh orang lain, falyukafi bihi, maka hendaknya membalas siapa orang itu bihi, dengan kebaikan itu. Wa man lam yastati, ya, falyadhkurhu, barang siapa yang tidak mampu untuk membalas, ya, falyadhkurhu, maka hendaknya dia ingatlah kepada orang yang memberi kebaikan itu. Faman dzakarahu, maka barang siapa yang telah ingat kepada orang yang memberi kebaikan itu, faqad syakarahu, maka berarti orang itu telah bersyukur kepada orang yang memberi kebaikan itu. Dengan ingat saja sudah dianggap bersyukur itu. Sebab wa man tasabba'a bima lam yanal fahuwa kalabisi saubai zurin, barang siapa yang mendapat kekenyangan, ya, terpenuhi kebutuhannya, bima lam yanal, tapi dengan apa yang tidak didapat oleh usahanya sendiri, fahuwa kalabisi saubai zurin, maka orang itu seperti memakai dua pakaian kedustaan dan kebohongan. Dia kenyang, merasa kenyang sendiri, tidak merasa bahwa kenyangnya itu dibantu oleh orang lain, berarti orang itu dusta dua kali, ya. Rasa kenyang tibi, ya, kenyang tibi. Padahal kenyangnya itu karena dibantu oleh orang lain, ya. Mestinya harus ingat kepada yang membantunya itu, bahwa yang membantu itulah yang memberikan penyebab menjadi kekenyangan dirinya itu, bukan karena kenyang sendiri, bukan. Jangan pernah melupakan kepada orang yang memberinya itu. Sehingga dikatakan bahwa kalabisi saubai zurin, ail kadhib wazur, artinya kedustaan dan kebohongan itu. Wa an Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man uliya ma'rufan falyadhkurhu wa man dzakarahu faqad syakarahu wa man katamahu faqad kafarahu. Man uliya ma'rufan, barang siapa, ya, uliya yang diberi kekuasaan, ma'rufan kepada suatu kebaikan, ya, ditakdirkan untuk berkuasa memberi kebaikan kepada orang lain, ya, falyadhkurhu,
Ya. Maka hendaknya orang yang diberi kebaikan itu harus beringat kepada yang memberi kebaikan itu. Barang siapa yang telah mengingatnya, faqad syakarahu, maka berarti dia telah bersyukur kepada orang yang memberinya itu. Wa man katamahu, barang siapa yang nyimpen kepada sebutan itu, tidak mau nyebut kepada orang yang memberinya, faqad kafarahu, maka berarti orang itu telah ingkar kepada orang yang memberi bantuan kebaikan kepada dirinya itu. Wa an Hakam bin Umair radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang telah melakukan kepada kalian ma'rufan, kepada suatu kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah oleh kalian kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kalian itu. Fa'ilam tajidu, jika Anda tak menemukan untuk balasannya, ya, fad'u lahu, maka Anda harus berdoa lahu, kepada orang yang memberi kebaikan kepada kamu. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala rajulun li akhihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'i. Apabila telah mengatakan seseorang li akhihi, kepada saudaranya yang memberi bantuan itu, dengan mendoakan jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas kepadamu khairan, kepada kebaikan, faqad ablagha fis sana'i, maka berarti dia telah memperkuat, ya, fis sana'i, di dalam memberikan pujaan kepada orang yang memberi bantuannya itu. Ya. Selesai. Ya, beginilah yang dapat disampaikan, ya. Mari kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan kita itu tidak hanya mempelajari apa yang kita pelajari di kitab ini, tapi mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan apa yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir itu. Karena sesuai dengan namanya Kasful Ghummah, barangkali dengan bisa mampu melaksanakan isinya ini, kita bisa hilang kesusahan kita itu, baik yang kecil, yang besar sampai kepada yang kecil. Ini mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah dengan kita mampu melaksanakan apa yang menjadi isi dari kitab ini. Mudah-mudahan, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, ya. Allahumma alimna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa yassirna fahma warzuqna ittiba'a wal amala. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ati wal amala bima fi hadzal kitabi warzuqna salamata wal afiyata bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al bi majlisina hadza, Allahumma ij'al majlisana hadza majlisan mubarakan ma'suman ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali di sana sini itu ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan baik bacaan atau pemahaman dan lain sebagainya, karena begitulah kemampuan saya, ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.